Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan saya, Randy Apriandi dari Tasikmalaya. Oke, di video kali ini saya akan membahas di mana karena banyak yang konsultasi juga, banyak yang sharing juga ke saya kendala-kendala di lapangan seperti apa. Banyak juga di mitra-mitra saya ataupun tim saya. Gimana ya, saya tuh udah bergabung di bisnis ini, tapi kenapa saya sampai saat ini kok belum bisa dapat bonus? Sampai saat ini saya belum bisa dapat reward, belum bisa dapat prestasi dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, kalau misalkan di bisnis ini, ketika kita paham ilmunya, ketika kita benar-benar tahu caranya, sebetulnya mudah gitu. Kenapa saya bilang mudah tentang bisnis ini? Karena kita tahu caranya. Ketika kita tahu caranya, pasti mudah menjalankan bisnis ini. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu caranya, itu sangat sulit gimana caranya menjalankan bisnis ini. Jadi buat kawan-kawan semua, jangan pernah lepas dari yang namanya belajar ataupun upgrade ilmu. Nah, untuk di video kali ini, saya akan membahas salah satu banyak kendala di lapangan yang dihadapi sama kawan-kawan semua. Bahkan saya pribadi pun mengalami hal itu. Banyak yang bertanya ke saya, Mas, saya ketika saya menginformasikan bisnis ini ke orang lain, banyak orang lain yang langsung tertarik, banyak orang lain yang mau bergabung di bisnis ini. Tapi sayangnya apa? Sayangnya kendalanya di modal, betul nggak? Banyak orang yang udah tertarik, banyak orang yang sudah kita informasikan, tapi ujung-ujungnya ngapa? Ujung-ujungnya itu saya nggak punya modalnya, saya tertarik di bisnis ini, tapi saya nggak punya modalnya. Jadi kawan-kawan semua, sebetulnya kalau masalah modal itu relatif. Jangankan teman-teman semua, saya pun juga sama. Saya menjalankan bisnis ini ketika saya presentasi, bahkan barusan juga saya udah presentasi ke beberapa orang. Ya ada yang kendala di modal, ada yang baru punya uang 1 juta, ada yang punya uang baru 2 juta dan lain sebagainya. Jadi belum maksimal untuk bisa bergabung di bisnis ini. Nah, cara saya gimana? Wah, kalau misalkan kawan-kawan semua, kalau misalkan teknik ini dipraktekin, saya yakin teman-teman semua itu pasti banjir closingan. Jadi saran saya jangan dipraktekin ya. Kalau misalkan nggak mau dapat bonus setiap hari. Nah, jadi teman-teman semua, cara saya untuk menghadapi orang yang kendala di modal, yang pertama saya pastikan dulu, gitu. Saya pastikan dulu apakah dia itu benar-benar kendala di modal atau hanya sekedar karena nggak enak sama kita. Contoh misalkan nih, kita cerita ke teman-teman kita tentang bisnis ini dan lain sebagainya, dia bilangnya nggak punya modal. Nah, kalau sama teman pribadi ataupun sama orang yang udah kita kenal, saya selalu tanyakan dulu. Kalau emang bener-bener nggak punya modal, kalau emang bener-bener serius tidak punya uang untuk menjalankan bisnis ini ataupun untuk belanja produknya, saya suka ditanyakan. Nah, maksud tanyakannya kayak gimana? Saya tanyakan dulu gitu. Nah, kalau misalkan sekarang benar-benar nggak punya modal, terus saya mau ngasih pertanyaan ke teman-teman semua. Kalau misalkan Mas ataupun Mbaknya sekarang punya uang, apakah teman-teman semua ataupun Masnya sendiri mau join atau enggak? Anggap aja sekarang udah punya uang, benar-benar mau join atau enggak? Nah, dari segi dari segi jawaban tersebut kita bisa memastikan apakah orang yang kita informasikan itu benar-benar kendala di modal atau hanya karena gak enak sama kita karena kita sebagai temennya. Nah, kalau misalkan dia bilang, oh iya Mas, saya mah mau gabung, kalau misalkan sekarang punya uang, saya mah nggak banyak mikir lagi, saya langsung join saat ini. Nah, berarti orang itu bener-bener kesulitan keuangan, bener-bener lagi kendala di modal. Nah, kalau misalkan ada orang yang dikasih pertanyaan yang tadi, terus jawabnya, ya kalau misalnya ada uang mah insya Allah saya gabung, insya Allah saya bisa berjalan. Nah, jadi jawabannya itu kalau misalkan jawabannya hanya bikin kita ragu, berarti dia itu bukan karena di modal, tapi karena nggak enak sama kita. Kalau misalkan dengan cara menolak, kan nggak enak sama teman sendiri. Seperti itu teman-teman. Kalau saya pribadi, versi saya suka dipastikan dulu, bener-bener dia nggak punya modalnya. Dan saya ada jawaban, kalau misalkan untuk orang yang nggak punya modal, gimana nih kita menjawabnya, gimana nih kalau misalkan kita cara menanggapi orang yang nggak punya modal. Yang pertama tadi dipastikan dulu. Terus yang kedua, saya suka ngasih logika. Logikanya kayak gimana? Kebayang nggak teman-teman semua, waktu diinformasikan bisnis ini, teman-teman semua itu apakah langsung join apa enggak?
Apakah langsung belanja produk atau enggak? Apakah langsung bergabung atau enggak? Kebanyakan enggak kan? Ada yang ngumpulin dulu lah, ada yang cari tahu dulu lah, ada yang memahami dulu dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang itu banyak keraguannya. Saya gimana ya? Saya mah takut kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kalau saya pribadi versi saya gitu, ketika saya dapat calon mitra yang kendala di modal, saya suka ini dulu, selain tadi yang tadi memastikan dulu. Nah, yang kedua yang saya lakuin ketika ada orang yang benar-benar kendala di modal, saya gini, versi saya. Coba deh bayangkan sama teman-teman semua ketika bergabung di bisnis ini, sedangkan teman-teman semua itu kendala di modal awalnya, nggak punya modal dan lain sebagainya. Kenapa sekarang bergabung? Karena teman-teman semua ngerasa bahwa bisnis ini tuh solusi buat teman-teman. Bahwa ngerasa teman-teman semua itu mempunyai harapan di bisnis ini. Bahwa teman-teman itu ngerasa dengan menjalankan bisnis ini, saya bisa mewujudkan impian saya. Saya bisa punya mobil cash, saya punya Pajero cash, saya bisa punya rumah secara cash tanpa nyicil, tanpa riba. Jadi ada harapan di sana gitu. Nah, yang kedua, caranya gimana? Bangun impiannya, bangun harapannya. Coba kalau misalkan di luaran sana, kita untuk bisa mendapatkan itu semua mau dengan cara apa? Dengan cara nabung, itu kita bisa nabung berapa? Contoh misalkan pengen mobil yang seharga kurang lebih sekitar 200 juta gitu. Nah, kalau misalkan dengan harga mobil 200 juta, kita bisa nabung berapa? Kalau misalkan bisa nabung 1 juta sebulan, kalau misalkan pengen 200 juta berapa? 200 bulan. Nah, yang jadi pertanyaannya, ketika 200 bulan kemudian, apakah harga mobil masih sama? 200 juta? Pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, apakah kita bisa konsisten bisa nabung 1 juta sebulan selama 200 bulan? Kalau misalkan nggak bisa, terus gimana dengan impian kita? Betul nggak? Gimana dengan harapan kita? Kan tadi pengen kendaraan, kan tadi pengen kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak gini. Kalau misalkan dengan cara nabung nggak bisa, berarti pakai dengan cara yang kedua. Cara apa? Buka usaha. Nah, buka usaha di luar sana butuh modal nggak? Butuh. Modalnya berapa? Besar. Saya pun juga kemarin sebelum saya menjalankan bisnis ini, sebelum saya jadi supir, saya punya usaha dulu. Sampai kemarin modal sampai ratusan juta, bahkan sampai kehilangan mobil dan lain sebagainya. Resikonya besar gitu. Resikonya besar. Modal hilang, mobil hilang, dan lain sebagainya. Yang akhirnya sisanya apa? Minus sampai puluhan juta. Nah, sekarang ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga apa? Bisnis ini, solusinya apa? Dijadikan bisnis ini tuh solusi buat mereka. Bangun harapannya dan dijadikan bisnis ini tuh solusi buat mereka. Karena kenapa? Karena dengan menjalankan bisnis ini, kita dengan modal 2.600.000, kita dengan belanja produk sekali seumur hidup, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan bahkan bisa diwariskan. Dan bahkan potensinya jauh lebih besar. Seperti itu. Jadi yang pertama, yang tadi ya, cara yang pertama, pastikan dulu apakah dia itu sungguh-sungguh gak punya modal apa tidak. Terus yang kedua, bangun harapannya. Bangun harapannya dan dijadikan bisnis ini itu solusi. Terus yang ketiga, teknik saya yang ketiga, saya selalu memberikan logika caranya. Cara saya yang apa, ketika saya mendapatkan calon mitra yang kendala di modal, saya suka mengalogikakan. Contoh misalkan kayak gini. Saya punya motor NMAX. Nah, kalau misalkan motor NMAX kan harganya 30 juta ya, kurang lebih sekitar 30 juta. Nah, contoh nih misalkan saya punya motor NMAX 30 juta, terus saya kepepet nih lagi butuh uang. Misalkan kepepet ataupun teman-teman lah. Teman-teman nih punya motor NMAX nih, ataupun saya punya motor NMAX. Anggaplah saya punya motor NMAX, belinya itu kurang lebih sekitar 30 juta, terus saya tuh lagi bener-bener kendala, bener-bener lagi kepepet uang gitu. Lagi bener-bener butuh uang. Nah, saya tawarkan nih ke teman-teman, oh ya nih, saya punya NMAX nih, karena saya sekarang lagi kepepet, saya harus punya uang besok, saya mau jualnya 5 juta, ini motornya, ini STNK-nya, ini BPKB-nya, harganya 5 juta, saya butuh uang sekarang. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ketika kita lagi gak punya uang, tapi karena melihat motor tersebut murah, ketika dijual kembali itu apa namanya akan bisa kita jual kurang lebih sekitar 20 jutaan. Tapi kita bisa membeli motor itu seharga 5 juta. Kira-kira mau diusahakan nggak? Pasti kan? Karena kenapa bisa mau diusahakan? Kita
Kalau sekalipun kita nggak punya uang, pasti kita cari pinjaman sana sini lah. Yang penting ketutup dulu nih motor ini. Karena kalau misalkan dijual besok, 20, 15 sampai 20 juta udah pasti laku. Karena motor NMAX itu lumayan mahal harganya. Gitu. Nah, itu untuk keuntungan yang sekali saja. Untuk keuntungan cuma 15 juta saja kita mau mengusahakannya. Nah, ini dengan 2.600.000 keuntungan berkali-kali bahkan bisa diwariskan. Masa ya kita nggak diperjuangkan, masa ya kita nggak diusahakan, gak asik banget kan. Nah kalau versi saya kayak gitu, suka dia di logikanya seperti itu. Wah masa ya dengan 2.600.000 kita menjadi alasan, kita jadi hambatan, wah nggak asik lah. Katanya pengen ngebahagiain keluarga, katanya pengen ngebahagiain anak istri, orang tua dan lain sebagainya. Masa ya dengan 2.600.000 itu akan menjadi alasan kita tidak bisa membahagiakan mereka. Setiap orang kan selalu ditanya, pengen apa nih cita-citanya? Pengen ngebahagiain orang tua, pengen ngebahagiain anak, pengen memberikan yang terbaik buat istri dan lain sebagainya. Tapi ketika ada peluang saat ini, ketika ada solusi saat ini, 2.600.000 itu dijadikan alasan, itu dijadikan hambatan. Gak asik banget kan? Nah jadi seperti itu, jadi mereka tuh berpikir ulang. Dan setelah itu, pastikan teman-teman semua pakai sistem tarik ulur. Gitu. Jangan seolah-olah emang sih kita butuh, tapi jangan pernah memperlihatkan kita yang butuh. Tapi gimana caranya kita memperlihatkan bahwa orang lain itu yang butuh sama kita. Nah caranya gimana? Oh iya, kalau misalkan nggak punya modal, iya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak punya modal, jangan diusahakan. Kecuali kalau misalkan teman-teman semua pengen memberikan yang terbaik buat orang tuanya, pengen memberikan yang terbaik buat anaknya, pengen memberikan yang terbaik buat istrinya. Kalau memang benar-benar impian itu serius pengen diwujudkan, maka usahakanlah bisnis ini. Kalau misalkan benar-benar ngerasa ini pengen terbukti, maka ini solusinya. Jadi pakai sistem tarik ulur. Nah, jadi saran saya mah jangan dipaksakan untuk join hari ini, Mas. Jangan dipaksakan untuk join hari ini, Mbak. Kecuali kalau misalkan Mas atau Mbaknya serius pengen membahagiakan keluarganya. Serius pengen membahagiakan anak, istri, ataupun suaminya. Jadi sistem tarik ulur. Jadi kayak kita ngelarang dulu, jangan gitu kan. Nah setelah itu kecuali kalau misalkan serius pengen mewujudkan impiannya. Nah itulah teknik saya gimana caranya untuk mengatasi orang yang kendala di modal. Yang pertama, pastikan dulu orangnya benar-benar kendala di modal atau enggak. Terus yang kedua, pakai teknik yang tadi, yang kedua saya sama yang barusan. Nah itulah. Yang pertama apa? Tadi pastikan dulu modalnya. Pastikan dulu benar-benar gak punya modal atau enggak gitu. Terus yang kedua, bangun harapannya, bangun impiannya, dan dijadikan bisnis ini tuh solusi. Terus yang ketiga, dibikin logika yang tadi. Coba deh bayangkan gitu sama Mas sendiri ataupun Mbak sendiri, saya punya motor nih NMAX harga 30 juta, tapi saya mau jual nih harga cuma 5 juta saja karena saya lagi kepepet uang. Saya lagi butuh uang sekarang, ini motornya, ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Kira-kira mau diusahakan nggak? Pasti, siapa sih yang nggak mau? Karena udah ngelihat keuntungannya 15 juta. Nah itu keuntungannya 15 juta aja diperjuangkan. Keuntungan yang sekali aja diperjuangkan. Nah ini di PT BES 2.600.000 keuntungan berkali-kali, bahkan bisa diwariskan. Bahkan bisa mendapatkan, bisa membeli mobil cash, bisa membeli rumah cash. Masa ya kita nggak diperjuangkan? Lucu banget kan, nggak asik banget, katanya pengen bahagiain orang tua. Jadi seperti itu kawan-kawan semua. Jadi inilah cara-cara saya untuk bisa mengatasi orang-orang yang kendala di modal. Karena saya pun juga sama mengalami hal yang sama seperti teman-teman semua. Apa yang teman-teman rasakan saat ini, apa yang teman-teman hadapi saat ini, saya udah melewati prosesnya. Karena kenapa? Karena saya alumninya. Jadi teman-teman semua ketika konsultasi ke saya, ke mentor-mentor yang lainnya, kenapa kita bisa menjawab? Bukan kita hebat, bukan kita pinter, bukan kita jago, tapi kita pernah berada di posisi tersebut dan kita bisa tahu jawabannya seperti apa. Kita bisa melewatinya. Itu kebayang nggak teman-teman semua? Contoh nih misalkan saya kelas 6 SD, teman-teman semua kelas 1. Nah kalau misalkan teman-teman dikasih pembelajaran ataupun soal pembelajaran kelas 6, kira-kira mampu nggak untuk menjawabnya? Belum tentu, karena teman-teman semua lagi berada di posisi kelas 1. Nah kalau
kalau saya pribadi dikasih, karena saya udah kelas 6, dikasih pembelajaran kelas 1, kira-kira gampang nggak? Gampang, mudah banget gitu. Karena kenapa? Karena saya udah berada di posisi tersebut gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti belajar, selalu konsultasi sama mentor, maka insya Allah mentor pasti memberikan jawaban-jawaban ataupun solusinya. Oke, mungkin segitu saja dari saya untuk jawaban gimana caranya mengatasi orang yang kendala di modal, dan mudah-mudahan ini jadi bermanfaat juga, karena kemarin juga banyak ya dari mitra-mitra ataupun tim yang konsultasi, Mas saya mah kendalanya salah satunya ini nih, dan saya lihat kebanyakan orang kendalanya itu di modal, dan inilah jawabannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan selalu ikutin terus YouTube saya, dan saya akan selalu edukasikan terus teknik-teknik menjalankan bisnis ini, gimana caranya bisa dapat bonus setiap hari, gimana caranya bisa dapat mobil seperti ini dalam hitungan bulan, karena saya pun juga bisa dapetin itu semua dengan cara seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat, tetap yakin, optimis, dan komitmen terhadap diri sendiri, komitmen terhadap impiannya, maka insya Allah next, kawan-kawan juga bisa jadi bukti selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTBS, go berkah, no riba, go baitullah.